Turning Journal kali ini saya akan membahas tentang rancangan aktualisasi yang mengandung unsur inovasi. Namun sebelum itu akan saya bahas terlebih dahulu peninjauan terhadap lingkungan instansi yang dalam hal ini adalah Pusat Penelitian Informatika, dan saya ada di Keltian Machine Learning di kampus LIPI Bandung. Baik, peninjauan saya lakukan dari dua sudut pandang, baik yang berkaitan dengan SDM IPTEK maupun SDM manajemen IPTEK, yang masing-masing isu pada setiap bagian akan saya coba bahas singkat satu persatu. Pertama, isu terkait fitur logbook di kinerja pada intralipi. Fitur logbook yang ada saat ini hanya terbatas pada menuliskan teks saja, padahal kebutuhan catatan kegiatan penelitian tentunya tidak melulu berupa teks. Meskipun telah tersedia fasilitas untuk mengunggah berkas dengan berbagai macam format seperti format dokumen atau doc, PDF, kemudian lembar kerja ada Excel, PowerPoint untuk presentasi, ada gambar dan sampai pada kompresi, namun pada akhirnya peneliti harus menggunakan aplikasi yang berbeda untuk menuliskan catatan kegiatan penelitiannya yang ujungnya harus mengunggah file tersebut pada kinerja di intralipi. Dampak yang timbul dari kondisi fitur yang ada saat ini tentunya akan banyak kegiatan penelitian yang tidak terekam dengan rinci. Boleh jadi catatan kegiatan penelitian itu hanya berisi penjelasan normatif saja berupa teks, karena kolom pengunggahan berkas pun juga bersifat tidak wajib ada. Saya membayangkan fitur logbook ini bisa secara langsung menulis, membuat coretan, menambahkan gambar, mengcapture gambar, kemudian menurunkan formula rumus dengan coretan tangan, drag and drop dengan segala interaktifnya, dan sekaligus endingnya adalah menyetak. Isu ini meskipun dapat berdampak selipi dan bisa jadi dilakukan oleh peneliti lebih dari 48 kali dalam satu tahun dengan asumsi 1 minggu sekali, kemudian 1 bulan 4 kali dan seterusnya, bahkan kenyataannya bahkan bisa lebih gitu ya, dari 1 minggu sekali catatan itu dilakukan. Namun demikian fitur ini tidak harus selesai atau tidak harus ada karena sudah ada pengunggahan file tadi. Dan selain itu akses untuk intervensi terhadap perbaikan pengembangan ini sangatlah terbatas. Artinya harus masuk ke dalam sistem intralipi sehingga cukup sulit untuk diimplementasikan. Nah, saya bergeser ke isu yang kedua, adalah isu terkait pengajuan cuti tahunan. Saat ini proses pengajuan cuti tahunan dilakukan secara manual menggunakan form pengajuan. Digitalisasi data belum terjadi terhadap kontrol terkait sisa cuti tahunan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Satu-satunya informasi hanya ada di intralipi yang sayangnya terbatas oleh masing-masing pegawai yang ingin mengajukan cuti. Dalam hal ini petugas administrasi atau SDM manajemen IPTEK yang mengurusi pengajuan cuti tidak mengetahui saldo cuti dari pegawai yang bersangkutan. Narasumber salah satu SDM manajemen IPTEK di P2 Informatika menyampaikan bahwa pernah terjadi ada salah satu pegawai yang mengajukan cuti melebihi dari kuota cutinya. Karena tidak ada sebuah sistem yang mampu melakukan pengecekan saldo cuti yang masih berlaku bagi pegawai itu dan diperuntukkan untuk SDM manajemen IPTEK. Dampak yang ditimbulkan dari isu ini tentunya adalah terjadi over cuti yang tidak terkontrol secara baik. Nah, adapun solusi yang coba saya tawarkan di sini adalah mengembangkan aplikasi cuti tahunan yang independen, yang mengambil data dari intralipi menggunakan teknik application programming interface atau API. Ini mungkin untuk dilakukan karena teknik ini tidak harus benar-benar bersentuhan langsung dengan intralipi, namun hanya mendapatkan informasi saja terkait dengan saldo cuti untuk masing-masing pegawai. Selebihnya, aplikasi independen ini akan mengolah datanya
kemudian sampai bahkan menghasilkan form cuti secara digital. Jatuhnya adalah paperless. Nah, bolehlah kalau kemudian aplikasi ini kemudian diberi nama e-cuti misalnya. Informasi yang saya peroleh bahwa pengajuan cuti tahunan ini bisa lebih dari 50 kali dalam setahun. Angka yang cukup fantastis saya kira. Karena memang satu pegawai bisa mengajukan cuti lebih dari satu kali dalam setahun selama kuota masih ada. Nah, waktu pengembangan saya perkirakan selama 6 bulan dan akses intervensinya meski terbatas, artinya membutuhkan informasi dari Intralipi, tapi tidak harus benar-benar mengoprek Intralipi karena bisa membangun sistem secara independen. Aplikasi ini akan berdampak selingkup satker karena isu ini hasil diskusi dengan SDM Manajemen Iptek di P2 Informatika. Namun demikian, apabila satker yang lain mengalami hal serupa, boleh jadi modul-modul pada aplikasi ini nantinya akan diadopsi oleh Intralipi agar dinaikkan ke ranah yang lebih tinggi, yakni selingkup LIPI. Karena kita siapa? LIPI.